Halo rekan-rekan di mana saja berada. Selamat datang di channel ini, channel yang berbagi info-info seputar P3K dan juga PNS. Pada kesempatan kali ini admin ingin berbagi informasi terkait bukan hanya 2,3 juta honorer, politisi PDIP minta office boy hingga Satpol PP harus diangkat jadi P3K. Benarkah informasi ini rekan-rekan sekalian? Mari ikuti informasi ini hingga selesai agar rekan-rekan tidak gagal paham. Dukungan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara otomatis mendapat dukungan dari DPR RI. Secara tegas, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimart Girsang, meminta pengangkatan dan peralihan seluruh honorer menjadi P3K harus dapat direalisasikan paling lama 28 November 2023 mendatang. Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan pengangkatan tidak hanya terhadap 2.363.363 tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara ASN yang terdiri dari para pendidik, nakes, penyuluh, dan tenaga administrasi saja, sebagaimana tercatat dalam data Kemenpan RB, melainkan kepada seluruh tenaga honorer, baik itu tenaga kebersihan atau office boy dan juga satuan polisi pamung praja, serta tenaga honorer lainnya. Seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K tanpa ada pengecualian, dan pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi P3K ini harus sudah terrealisasi paling lama 28 November tahun ini, ujar Junimart di Jakarta, dikutip dari halaman resmi DPR RI pada Senin 17 April 2023. Selanjutnya, Junimart Girsang mengatakan tidak ada pengecualian khusus yang menjadi persyaratan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K itu. Karena pengangkatan itu bersifat otomatis, ucapnya. Oleh karenanya, menurut Junimart, ke depan pasca telah dilakukannya pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini, kepala daerah dipastikan sudah tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer dengan sewenang-wenang. Pengangkatan ini bersifat otomatis bagi semua honorer, memiliki hak yang sama diangkat menjadi P3K. Namun setelah ini para kepala daerah sudah tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer tanpa izin formasi dari Kemenpan RB, terangnya. Selain itu, Junimart juga mengungkapkan sejumlah catatan dari Komisi 2 DPR RI kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini. Di antaranya, pertama, tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal kepada seluruh tenaga honorer. Kedua, tidak ada tenaga honorer yang dikurangi honor yang diterimanya saat ini. Ketiga, kebijakan diambil juga menghindari adanya pembengkakan anggaran. Dan yang keempat, menerapkan prinsip keadilan kompetitif dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN. Menjadi ASN di sini termasuk menjadi P3K tentunya, pungkas politisi PDI Perjuangan. Jadi itulah informasi yang dapat admin bagikan bagi rekan-rekan sekalian bahwa pengangkatan honorer ini bukan hanya terfokus pada tenaga pendidik, kesehatan, penyuluh, tetapi juga office boy hingga Satpol PP juga. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian honorer boleh berbangga atau boleh bersenang karena pemerintah dalam hal ini DPR RI akan nasib rekan-rekan sekalian. Akhir kata, admin ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang tetap setia mendukung channel ini, dan bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silakan tekan subscribe dan juga nyalakan loncengnya
Akhir kata admin ucapkan terima kasih.